Halo, Shalom, selamat malam buat sahabat-sahabat yang teristimewa berada di zona waktu Indonesia. Kembali bersama saya, Pendeta Irwan Kabangah. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang harapannya dapat menjadi pengantar istirahat kita pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat Sabat bagi mereka yang sama-sama menguduskan hari Sabat. Renungan kita pada malam hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama. Mazmur pasal 119 ayat yang pertama bunyinya sebagai berikut firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur pasal 119 ini adalah sebuah puisi yang paling terpanjang dalam kitab Mazmur. Pasal 119 ini juga adalah pasal yang terpanjang dalam Alkitab, yaitu memiliki 176 ayat. Puisi dalam pasal ini disebut sebagai puisi akrostik karena memiliki struktur yang indah. Keindahan struktur tersebut dapat kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Pasal ini sebenarnya dibagi atas 22 kompartemen atau 22 bagian yang mengikuti alfabet bahasa Ibrani. Alfabet bahasa Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, dan seterusnya. Dan sampai berakhir di huruf yang terakhir Tau yang berjumlah 22. Dan setiap bagiannya ini selalu terdiri dari 8 ayat. Dan setiap di awal kalimatnya selalu dimulai dengan masing-masing huruf alfabet Ibrani tersebut. Jadi kalau 8 ayat dikali 22 kompartemen, 22 bagian, maka sama dengan 176 ayat. Dalam pasal ini, Anda mungkin pernah mendengar ayat-ayat Alkitab yang terkenal. Antara lain contohnya di ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kata janji di sini sebenarnya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata imrah yang artinya utterance, perkataan, saying, ucapan, word, firman. Dan firman Tuhan adalah janji Tuhan. Jadi dengan kata lain, ayat ini dapat dilafalkan atau dikatakan sebagai berikut. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jangan berdosa terhadap Tuhan. Jadi dengan kata lain maknanya adalah untuk menghindarkan kita dari dosa, maka kita harus menyimpan firman Tuhan. Contoh ayat yang terkenal berikutnya ada di ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Pengajarku di sini artinya, ya kalau pengajar, pastilah dia merujuk kepada guru, dosen, profesor. Dan pemazmur mengakui melalui ayat ini bahwa ia lebih berakal budi daripada gurunya, daripada dosennya, daripada profesornya, jika ia merenungkan peringatan-peringatan Tuhan. Kata peringatan-peringatan di sini sebenarnya juga dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yang berarti testimonies, kesaksian, pengajaran. Atau dengan kata lain, pemazmur ingin mengatakan, aku lebih berakal budi daripada semua guruku, semua dosenku,
semua profesorku, sebab pengajaran-pengajaran Tuhan kurenungkan. Lalu contoh ayat yang terkenal lainnya ada di ayat yang ke-100. Ayat berikutnya. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Kata orang-orang tua di sini juga sebenarnya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata zaken, yang artinya old man, orang tua, elders, para tua-tua, old age, yang berumur tua. Dan kata zaken ini adalah satu kelompok dengan morfem yang sama dengan zakan, zoken, zekunim, artinya nenek moyang. Atau dengan kata lain, dalam puisi ini pemazmur mengakui bahwa aku lebih mengerti daripada para nenek moyangku, sebab aku memegang perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, sepanjang 176 ayat dalam pasal ini, semuanya memiliki konsep yang sama. Dan ayat yang lainnya yang terdapat dalam ayat yang terkenal yang terdapat dalam pasal ini adalah di ayat yang ke-105. Banyak anak kecil pun menghafalkannya. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalanku. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Saudara perhatikan, firman Tuhan adalah hukum, adalah perintah, adalah janji. Dan sepanjang 176 ayat dalam pasal ini, semuanya memiliki konsep yang sama, yang dipatrikan di ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari menuliskannya sebagai berikut. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela dan taat pada hukum-hukum Tuhan. Saudara sekalian, Yesus Kristus mempraktekkan sifat penurutan juga. Kalau saudara ingat ketika dia berdoa di Taman Getsemani sebagai manusia yang seutuhnya, Yesus Kristus begitu stres dan depresi karena ia harus menghadapi kematian yang menentukan apakah manusia nanti selamat atau tidak. Artinya, jika dia teraniaya menuju ke salib itu, dia dianiaya untuk dibunuh. Kalau sampai saja ada sedikit dosa yang muncul di hatinya, dendam yang muncul di hatinya, maka dia bisa mati dalam dosa. Dan kalau dia mati dalam dosa, maka dia tidak bisa bangkit lagi. Dan seluruh rencana keselamatan Allah akan gagal total. Itu sebabnya di Taman Getsemani dia begitu bergumul bahwasannya kalau menghadapi kematian, dia harus bertahan hidup dalam kebenaran, tidak bercela. Sehingga kalau dia harus mati, dia mati dalam kebenaran. Dia berdoa dalam pergumulan yang sangat kuat, dia berdoa kepada Bapaknya, "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Saudara lihat, walaupun ada kerinduan Yesus Kristus memohon doa kepada Bapa supaya berlalu hal yang membuat Yesus begitu stres dan depresi, namun di akhir doanya dia mengatakan, "Bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Dan Bapa di surga, Allah kita, demi cintanya kepada manusia, harus mengorbankan Yesus Kristus. Melanjutkan rencana keselamatan itu, Yesus harus mengalami kematian. Dan dalam perjalanan dalam kematiannya itu, Yesus dilambangkan bagaikan anak domba yang keluh.
Saudara tahu anak domba adalah lambang dari seekor hewan yang begitu penurut. Kalau umpamanya ada berbaris domba ya menyeberang jalan, lalu tiba-tiba ada sepeda motor lewat atau sepeda lewat, lalu domba itu harus melompat, domba yang di depannya melompat, sepeda motornya sudah lewat, domba yang di belakang akan terus ikut melompat, di depannya. Jadi anak domba ini adalah lambang hewan yang penurut. Apa yang dilakukan di depannya, dia ikut dan dia menurut. Dan Yesus dilambangkan sebagai anak domba yang menurut. Penurutan Yesus pada kehendak Allah Bapa ini adalah agar ia menyerahkan nyawanya untuk menjadi kebahagiaan bagi kita manusia, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita juga dapat menjadi seperti Yesus. Memang kita tidak bisa benar-benar menjadi seperti Yesus yang adalah Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya begini, we can never be as Jesus was, but we can do as Jesus did. Latar belakang Yesus Kristus dari Allah yang menjelma menjadi manusia, dia kudus. Kita manusia yang berdosa, orang tua kita berdosa, kita tidak pernah kudus. Kita tidak bisa benar-benar jadi sama seperti Yesus Kristus dalam segala hal. We can never be as Jesus was, but we can do as Jesus did. Tapi kita dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan jika Yesus menurut, maka kita juga dapat menurut. Menurut perintah Tuhan, menurut hukum-hukumnya akan membawa kebahagiaan bagi kita. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mari kita terima janji berkat Tuhan malam hari ini dalam peristirahatan kita, supaya Tuhan memberikan hati yang baru, pikiran yang baru, untuk menjadi seorang yang penurut perintah Tuhan, hukum Tuhan, Taurat Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga. Malam ini sebelum kami tidur, kami diingatkan kembali bagaimana berbahagianya orang-orang yang mau hidup menurut akan perintah Tuhan, menurut akan hukum-hukum Tuhan, menurut akan Taurat-Mu, menurut akan pengajaran-Mu. Dan kami mau menjadi seperti yang Engkau inginkan. Bahkan Engkau sendiri melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, telah mendemonstrasikan tabiat penurutan itu. Oh Tuhan, kami mau menjadi seperti Yesus Kristus. Berikan hati yang baru, berikan pikiran yang baru, dan berdiamlah, bersamalah dengan kami dalam hari-hari kami di dunia ini menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, ya Mesias kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami yang banyak. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Pencipta dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Tuhan memberkati.